Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, selamat datang kembali di channel ini teman-teman, Gilang Sinurui. Nah kali ini teman-teman kita bakal bahas isu yang lagi panas-panasnya teman-teman dan bikin geger publik. Panji mulai panik teman-teman, terdaus murka dan semprot Panji tanpa ampun teman-teman. Dan yang bikin makin tegangnya teman, ada update terbaru langsung dari Direskrim Polda Metro Jaya teman-teman soal kasus Panji. Pertanyaannya ya teman-teman, ini cuma drama atau sinyal kasusnya naik level teman-teman? Mari kita tonton video sampai habis teman-teman, karena ini serius dan gak main-main teman-teman. Play. Kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni, kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita, kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya. Tapi menurut keyakinan saya di level bawah, sekarang lo yang kelihatan jelek nih. I'm being the bigger person dengan mainin lagu lo. Now you look bad gitu. Sah-sah aja, karena kalau dari sudut pandang gua, Wapres ke trigger. Sebuah pertunjukan lawan bisa nge-trigger Wapres, dan udah pasti karena mensreanya tuh. Karena gue bikin video ngebahas soal Gibran sering banget tapi nggak pernah sampai kayak gini. Dan menariknya adalah respon beliau tersebut yang tentunya dipegang sama admin ya, itu munculnya bersamaan dengan mulai munculnya orang-orang yang ngomelin gue, marahin gue, ngebelain Gibran. Mulai muncul tuh di TikTok, di Instagram, di YouTube. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa saya tahu itu siapa, kelakuannya siapa saya tahu. I'm looking straight at you. Nah jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan terjadi? Gak akan terjadi apa-apa. Setidaknya sekarang kita punya pegangan bahwa Mensreanya udah sampai ke istana Wapres, dan gue punya keyakinan juga sampai ke istana Presiden. Jadi gue punya keyakinan nyampe ke istana Presiden. Bilang gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Terserah mau namanya apa bro, mau pulang kek, mau merantau kek. Cuman kan ya semua orang ngebaca itu kenapa setelah sudah melakukan stand up comedy Mensreanya langsung terbang ke New York. Itu yang dipertanyakan orang. Kita bilang terbang ke New York, ya memang terbang ke New York, karena kan nggak mungkin nggak terbang. Kalau jalan kaki kan jauh, kan gitu. Ya terserah lo mau bilang apa. Kalau misalnya pulang udah lama di situ, ya setidaknya nggak usah dong langsung gitu kan. Atau punya jeda, atau kasih kesempatan untuk orang bertanya, atau orang pingin mendapatkan klarifikasi, kasih kesempatan. Itu intinya. Dari kemarin, gara-gara berita, karena ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden.
Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak. Gimana sih, Gibran tuh manusia dewasa, kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya. Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Beda gitu, yang satu nyela orang dewasa, yang memang anaknya Pak Jokowi, tapi yang satu nyela anak-anak. Panji dilaporkan Angkatan Muda NU Muhammadiyah, Ari Kriting saran polisi tak respon, cuma komedi kok. Ri, udah jangan ikut-ikutan Ri ya, kasihan anak dan istri kamu ya, karena ini bukan sekedar politik Ri ya, bukan sekedar cuman nyanain politik, tapi nyanain semua macam, semua halnya dicanain sama Panji Pragiwaksono ya. Mohon maaf Ri, jangan mewajarkan semua hinaan hanya karena dibalut oleh candaan, nggak boleh Ri ya. Dan mohon maaf Ri, meskipun Panji ada teman lo jangan bela, karena Panji itu salah ya. Tolong jangan bela ya, oke? Ya, siap? Jadi anak fokus aja terhadap keluarga anak ya, dan fokus terhadap karir anak yang mungkin sekarang ini sudah mulai meredup, oke? Makasih Ri ya. Kenapa materi Panji Pragiwaksono di Mensrea itu banyak yang tersinggung? Ini menurut keyakinan saya loh ya. Jadi mungkin pas ngomong Gibran ngantuk, nah di situ kan banyak yang tersinggung. Ini mungkin harusnya habis bilang Gibran ngantuk itu jangan stop di situ gitu, harusnya loh ya. Ya bisa ditambahi memuji lah, misal kayak Gibran ngantuk itu mungkin karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gitu. Atau Gibran ngantuk karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gimana caranya mencari lapangan pekerjaan kayak gitu. Tapi kok ngantuk terus ya? Jadi curiga nih. Nah, misal kayak gitu. Karena habis menjatuhkan, memuji gitu. Atau mungkin pas ada momen Pak Anies datang di shoot itu. Nah, Panji Pragiwaksono bilang Anies manis. Nah, stopnya di situ. Harusnya ditambahin Pak Anies hadir juga. Nganggur Pak ya? Nah misal kayak gitu. Tadi pas lihat di CCTV Pak Anies datangnya duluan daripada orang-orang di sini gitu, saking nganggurnya gitu. Nah misal jadi imbang gitu. Ini menurut keyakinan saya loh ya. Terus yang masalah Dharma Kemengkun, nah ini itu yang nggak percaya COVID. Wah, coba sampean ke Madura sana. Itu kalau ditanya tentang COVID, apa itu COVID? Tidak ada yang percaya. Beneran. Ibu saya sama vaksin aja nggak percaya loh waktu itu. Mau divaksin bilangnya ada babinya. Ada babinya, bukan mengandung babi. Di Madura kena COVID, dipijet. Tapi anehnya sembuh. Ya mungkin itulah sedikit evaluasi dari saya. Pas nonton Mensrea nang Netflix, tengah-tengah keturun aku. Loh, turun mari, turun di badai ini. Buat istrinya Panji, saran gue cuma satu, ngaca. Lo nggak suka anak lo di body shaming, tapi keluarga lo, suami lo nge-body shaming orang lain. Udah tahu di body shaming itu nggak enak, tapi lo pelaku salah satunya, gimana dong? Nggak play fair namanya. Sampai segala ngancem mau ngelaporin polisi tuh netizen. Kalau lo nggak mau di body shaming keluarga lo, ya keluarga lo jangan nge-body shaming orang lain, gitu. Lo kesel kan? Sama keluarganya Pak Gibran juga kesel suami lo nge-body shaming Gibrannya. Di impas. Bilang sama suami lo kalau nggak suka sama pemerintahnya, kritik, kasih saran. Saran yang membangun, saran yang positif. Bukan nge-body shaming ataupun ngebully fisik orang lain. Nggak gitu cara mainnya politik. Apakah keluarga Gibran ngelaporin Panji ke polisi? Enggak. Karena nggak levelnya. Karena menurutnya itu kalian tuh sampah, makanya nggak digubris. Gue bukan ngebela Gibran ya, gue cuma ngomong di sini masalah body shaming dan bullying. Stop ngebully atau body shaming orang lain. Kalau lo nggak pengen digitukan, jangan pernah gitukan orang lain.
Ingat, kalau mau komplain, mau kritik sama pemerintah silakan, tapi jangan pernah merendahkan martabat ataupun menghina orang lain, apalagi secara fisik. Hal yang paling menarik buat saya di saat banyaknya masyarakat rakyat Indonesia mengecam tindakan Panji ya, lalu banyaknya masyarakat dan rakyat Indonesia yang memprotes tindakan Panji, itu selalu saja dianggap yang bersuara itu ada seorang buzzer. Buzzer kata mereka ya. Saya tahu ya ada rasa ketakutan dari kelompok mereka, dan mereka sebenarnya tidak bisa menerima faktanya banyak rakyat Indonesia yang masih mencintai Bapak Jokowi, yang masih mencintai Mas Gibran. Jadi apa yang dianggap suara ini berseliweran di media sosial ya dianggap buzzer. Padahal mereka sendiri yang lupa di saat kelompok mereka ya yang merasa terintimidasi, yang merasa sedang diserang, yang merasa kelompok mereka itu sedang mendapati boroknya terbongkar, mereka juga di media sosial itu ramai sendiri ya kan. Karena harus diingat ya, rakyat Indonesia ini bukan rakyatnya si Banteng, rakyat Indonesia ini bukan rakyatnya Pak Jokowi juga, rakyat Indonesia ini bukan rakyatnya si Ganjar ataupun Anies. Setiap individual seperti Ganjar, Anies, Pak Jokowi sekalipun ataupun Prabowo itu memiliki tempat di hati tersendiri oleh rakyat Indonesia. Jadi ya jangan merasa lah ya Anda itu ya para pembenci Jokowi ataupun Gibran merasa Anda punya suara yang paling tinggi, yang paling besar. Kalaupun menurut kalian Bapak Jokowi dan Mas Gibran itu tidak memiliki suara sedikit pun ya, tidak usah panik, tidak usah khawatir ya. Sampai ya orang-orang elit-elit politik yang besar-besar di sana ya harus mengumpulkan seluruh energinya untuk membantai Gibran dan juga Pak Jokowi ya, dengan cara-cara haram, dengan cara-cara yang tidak etis ya. Salah satunya ya mendukung, menyokong kegiatan Panji untuk menjatuhkan nama baik seorang Gibran dan juga Bapak Jokowi ya, itu sudah jelas. Jadi ya jangan menjadi orang yang munafik ya. Sekiranya kalian tahu bagaimana seorang Jokowi ini memiliki nama besar, seorang Gibran mempunyai potensial, karena kalian takut berhubungan di tahun 2029 ya, kalian masing-masing memiliki orang yang kalian sokong, orang yang kalian suka, entah itu Ganjar, Anies ataupun siapa. Tapi adanya nama seorang Jokowi dan Gibran itu menjadi hal yang paling kalian takutkan. Paham sampai di sini? Dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, ya Panji apa sih gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara. Gitu loh, wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Kalau tipe-tipe kayak Panji ini tipe-tipe pengkhianat bangsa. Kenapa? Dia bisa saja membiarkan presidennya ditangkap oleh presiden Amerika nanti suatu saat. Kenapa? Karena nggak ada jiwa nasionalisme. Gitu loh. Dan dia bisa tipe-tipe pengkhianat seperti Panji ini akan menjual negara. Gitu loh. Apalagi nanti kalau seandainya negara kita ini diacak-acak oleh asing, dia pasti berkhianat. Manusia seperti Panji ini pengkhianat bangsa. Ya, jadi manusia seperti Panji ini saya duga ini pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena lawakan-lawakannya garing semua, tidak mendidik, malah lebih melacurkan diri dan lawakannya sangat terhina sekali ya. Kita melihat Panji itu tadinya kasihan melihat dia gitu, tapi lama-lama kok kita jijik gitu melihat dia. Jijik banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu, dibanding si Panji gitu. Karena apa? Kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Kata kritik itu kadang menjuru kata fisik ya, atau mengatakan fisik langsung ya, bukan mengkritik kebijakan. Iya, nggak boleh itu Panji itu. Dia juga harus sadar diri. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak. Tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur, mirip kayak Panji Pak. Masa mau menghina Pak Gibran yang udah jadi wapres Pak? Dia di sini anak bangsa, sebagai anak bangsa apa kontribusinya? Nggak ada kan? Dia bukan siapa-siapa di sini. Gitu loh. Panji itu cuma sampah di bangsa ini. Gitu loh. Nah, itu dia ya teman-teman, gambaran lengkap soal Panji yang mulai panik, Firdaus yang murka, dan update panas dari Polda Metro Jaya. Kalau menurut kalian teman-teman, apakah kasus ini bakal lanjut ke tahap yang lebih serius teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman, supaya kita terus kawal isu-isu panas yang lagi viral
dan bikin geger negeri ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.